Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Baiklah teman-teman, kali ini Mamang akan berbagi cerita kisah sejarah. Oke, markihas, mari kita bahas. Pada abad ke-12, kerajaan Madura saat itu dipimpin Prabu Cakraningrat, dan abad ke-14 di bawah pemerintahan Joko Tole, istilah Carok masih belum dipahami. Bahkan pada masa pemerintahan Penembahan Semolo, anak dari Bindara Saud, putra Sunan Kudus di abad ke-17, belum ada istilah Carok. Konon munculnya Carok di Pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 Masehi. Setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, masyarakat bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas, dan senjatanya adalah cerulit. Dan pada saat itu timbul keberanian melakukan perlawanan. Namun pada saat itu mereka tidak menyadari telah dihasut oleh penjajah. Mereka diadu dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda. Karena provokasi penjajah, golongan Blatter yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Pada masa carok mereka tidak menggunakan senjata pedang atau keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura zaman dahulu, akan tetapi menggunakan cerulit sebagai senjata andalannya. Senjata cerulit ini sengaja diberikan oleh penjajah kepada kaum Blatter dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik awal senjata tersebut, karena Sakera adalah seorang yang melawan dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Cerulit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda, sedangkan oleh penjajah cerulit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan perlawanan. Upaya penjajah berhasil memasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya bahwa kalau ada masalah persoalan perselingkuhan, perebutan tanah dan sebagainya, selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Orang Madura mengenal semboyan, lebih bagus pote tolang, tembeng pote mata, artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Tidak heran jika terjadi perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura kerap diselesaikan dengan jalan carok perorangan maupun secara massal. Reaksi yang demikian ekstrim itu terkadang ada yang provokasi oleh pihak ketiga yang merasa dihina dan dipermalukan. Tidak ada yang lebih memalukan daripada jawaban menghindar, sabar atau gentar terhadap perlakuan yang mengucilkan dan menistakan. Pelaku carok bisa satu orang melawan satu orang atau duel, satu orang lawan dua orang, atau dua orang lawan satu orang. Bahkan ada kasus carok antara satu orang melawan tiga orang atau lebih. Nah, itulah tradisi carok pada masa penjajahan. Dan tentu saja kalau masa dulu peraturan atau hukumnya juga berbeda. Kalau sekarang harus mengikuti peraturan hukum sekarang. Dan jangan sampai kita terprovokasi oleh siapapun yang akan merugikan kita sendiri. Semoga kita lebih bijak dalam menyelesaikan masalah agar semuanya damai dan baik-baik saja. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.